Indonesia, sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi yang melimpah. Namun pengelolaan dan produksi minyak dan gas bumi memerlukan biaya yang sangat besar, teknologi serta risiko yang tinggi. Di sisi lain, banyak masyarakat pedesaan yang masih bergantung pada energi yang mahal dan terbatas. Mereka seringkali harus menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan energi untuk rumah tangga. Di beberapa daerah Indonesia, ditemukan adanya gas rawa yang mengandung senyawa seperti metana dan karbon dioksida. Gas-gas ini meskipun seringkali dianggap sebagai emisi yang merugikan bagi lingkungan, memiliki potensi besar jika dimanfaatkan secara bijak. Biogenic shallow gas atau gas rawa. Saat ini, gas rawa masih dimanfaatkan secara terbatas sebagai bahan bakar kompor di rumah tangga. Namun, kandungan metana sebesar 85% pada gas rawa mentah belum dapat dimanfaatkan lebih luas karena adanya zat pengotor seperti gas karbon dioksida yang dapat mengurangi efisiensi energi. Oleh karena itu, pemurnian gas rawa menjadi langkah penting untuk meningkatkan kandungan metana, sehingga gas ini bisa dimanfaatkan lebih luas. Mikroalga mampu memurnikan gas rawa secara efektif dengan tingkat penghilangan karbon dioksida lebih dari 90% dan kemurnian gas metana yang mencapai lebih dari 97%. Mikroalga secara efektif menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis yang tidak hanya mengurangi emisi karbon. Dapat kita lihat pada grafik pertumbuhan Spirulina platensis yang menunjukkan hasil yang luar biasa. Perlakuan gas rawa dengan laju aliran 0,5 liter per menit yang disimbolkan dengan P2 menghasilkan pertumbuhan yang terbaik dengan puncaknya tercapai pada hari ke-10. Sebaliknya, pada perlakuan dengan udara bebas pada simbol P4 mencatatkan pertumbuhan paling rendah, menegaskan betapa pentingnya gas yang kaya karbon dioksida untuk mendukung fotosintesis dan meningkatkan produktivitas pada mikroalga. Penelitian menunjukkan hasil yang menjanjikan seperti yang dapat kita lihat penggunaan gas rawa pada laju alir 0,5 liter per menit menghasilkan produktivitas tertinggi, mencapai 21,86 mg per liter per hari, diikuti oleh laju air 1 liter per menit. Sebaliknya, penggunaan karbon dioksida murni dan udara bebas menunjukkan produktivitas yang jauh lebih rendah. Hal ini semakin menegaskan keunggulan gas rawa sebagai sumber karbon yang efisien. Salah satu contoh penerapan teknologi ini adalah dengan uji coba pertumbuhan mikroalga dalam fotobioreaktor. Dari hasil penelitian ini, didapatkan hasil grafik mikroalga jenis Chlorella sp menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan mikroalga jenis Spirulina platensis. Dengan kerapatan optik tertinggi mencapai 1625 pada hari ke-9. Hal ini menunjukkan mikroalga jenis Chlorella sp lebih responsif terhadap kondisi operasional. Hal ini menciptakan potensi sinergi antara penanganan polusi dan pemanfaatan limbah gas menjadi produk bernilai tinggi. Dapat kita lihat bersama dalam tabelan grafik penurunan karbon dioksida dalam gas rawa, memberikan gambaran jelas tentang efektivitas proses pemurnian. Sebelum pemurnian, kadar karbon dioksida pada gas rawa mencapai 36,70%, namun berhasil turun drastis menjadi hanya 4,42% setelah melewati fotobioreaktor. Di sisi lain, kadar metana meningkat signifikan dari 63,30% menjadi 95,58%. Hasil ini membuktikan bahwa teknologi pemurnian berbasis mikroalga tidak hanya efektif dalam mengurangi emisi karbon saja. Dengan inovasi berbasis mikroalga, kita tidak hanya mampu menangkap karbon dan memurnikan gas rawa saja, tetapi juga menghasilkan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan hemat sumber daya.